Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah tenaga medis akan ditambah. Ini kebijakan dari Gubernur Anies Baswedan karena sebagaimana kita ketahui bahwa lebih dari 100 dokter meninggal karena COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya akan mengupas salah satu sisi kenapa banyak tenaga medis yang berjatuhan di tengah pandemi COVID ini. Tentunya selain faktor takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba browsing mengenai efek masker terhadap kesehatan. Ini ada adverse effect, efek samping pada penggunaan masker jangka panjang bagi profesional healthcare, bagi tenaga medis selama COVID-19. Ini dari CleanMed Journal, CleanMed Journal ORG. Jadi ini melaporkan ada efek samping dari penggunaan jangka panjang masker atau penggunaan masker yang jangka lama. Ini di New York, USA, Amerika, tanggal pada Maret 2020. Langsung pada kesimpulannya total 343 tenaga medis yang merupakan garda terdepan COVID ini berpartisipasi dalam studi ini. Mayoritas responden adalah perempuan 315, kemudian 227 berlokasi di New York City, 225 responden kulit putih, 34 Hispanik, 23 keturunan Afrika Amerika, dan 61 adalah etnis lain. Sebanyak 314 responden melaporkan efek samping pada penggunaan masker dalam jangka waktu yang lama dengan keluhan sakit kepala. Sakit kepala merupakan keluhan yang paling umum. Ini sebanyak 245. Skin breakdown atau keluhan pada kulit sebanyak 175 responden. Kemudian akne dilaporkan oleh 182 responden. Impaired cognition dilaporkan 81 responden, dan histori sakit kepala sebelumnya adalah 98 responden. Jadi ini tadi ada sakit kepala 245 responden, berarti naik 98 ke 245. Jadi peningkatannya sebanyak 147 responden sakit kepala. Kemudian skin sensitivity, sensitif kulit 164, akne 121. Jadi tinggal dibandingkan akne 182, sebelumnya 121, berarti meningkat sekitar 60. Skin sensitivity 164 sebelumnya dan setelahnya 175, berarti naik sekitar 10. Jadi ini ditemukan pada responden kenaikan efek-efek samping tersebut. Dan yang satunya itu dilepas maskernya itu sudah beres. Yang satunya responden yang lain dilepas maskernya tapi belum beres, masih butuh penanganan fisik atau penanganan medis yang lain ya. Jadi ini kesimpulannya bahwa penggunaan masker N95 atau masker bedah
pada jangka waktu yang lama, penggunaan masker bedah atau masker N95 yang lama pada tenaga medis selama COVID ini menyebabkan efek samping seperti sakit kepala, rash, acne, skin breakdown, artinya sakit kepala, kemudian sakit kulit, dan juga gangguan yang lain itu terjadi. Dan ini Gubernur Anies Baswedan ini sangat tepat bila menambah tenaga medis sehingga tidak perlu berlama-lama menggunakan masker atau menggunakan APD bagi tenaga medis, sehingga bisa lebih optimal dan bisa lebih ditekan efek sampingnya. Saya kira itu tepat sekali keputusan itu. Pada situs dentrescue.com ini juga melakukan studi bahwa sakit kepala, exhaustion, anxiety, kecemasan, the physical and emotional challenge, tantangan fisik dan emosi pada saat kembali bekerja selama pandemi. Jadi ini meneliti bahwa penggunaan facial atau masker atau juga pakaian APD. Jadi selama penggunaan pakaian APD ini dokter gigi itu melakukan penelitian, dan data ini baru-baru saja juga, ini pada Juni 2020. Dia meneliti bahwa pada 92% responden adalah praktisi gigi, higienis dental, praktisi higienis gigi. Sisanya 8% adalah dokter gigi, asisten dan staf bisnis. Kemudian umur responden 318 orang, umur responden 20 tahun 318 orang, 30 tahun 736 orang, 40 tahun 684 orang, 50 tahun 565 orang, 60 tahun 207 responden. Sakit kepala pre-COVID sebelum COVID adalah 16%. Weekly or daily, jadi mingguan atau harian. Current head ache rate, angka sakit kepala saat itu adalah 65%, meningkat. Frekuensi sakit kepalanya meningkat 65%. Sulit bernafas ya. Current respiratory PPE 49% sepanjang waktu. Jadi 49% sepanjang waktu. Kemudian sulit bernafas kadang-kadang sulit bernafas, tidak setiap waktu, itu 40%. Dan ini juga meneliti weight loss, artinya mengalami penurunan berat badan 2%, dark urin gelap 16%, dizziness, feeling lighthead ini 44%, facial skin soreness ini sakit kulit wajah 35%, dry skin kulit kering 18% meningkat, kemudian facial acne juga meningkat 43%, kemudian sense of dehydration merasa kehausan itu juga meningkat 66%, kemudian muscle fatigue kelelahan otot meningkat 36%, headache ini meningkat 71%, mental fatigue kelelahan mental meningkat 68%, profuse sweating, rushing heart ini jantung berdetak kencang meningkat 23%,
Kemudian shortness of breath, nafas pendek, ini meningkat 41%. Dry mouth, mulut kering, meningkat 47%. Kemudian decrease in oxygen saturation, menurunnya oksigen ya 4%. Difficulty in nasal breathing, sulit bernafas lewat hidung, meningkat 31%. Decrease in blood pressure, penurunan tekanan darah 1%. Mouth breathing, bernafas lewat mulut, meningkat 44%. Increase in blood pressure, peningkatan tekanan darah, meningkat 3%. Feeling flush, nausea, intense thirst, kehausan yang sangat amat sangat, meningkat 30%. Reduction in urinary output, jadi urinnya kalau buang air kecil itu berkurangnya ini meningkat 15%. Kemudian iritasi kulit 31%, konstipasi 6%, mood swing 16%, depresi meningkat 14%, difficulty focusing, kesulitan untuk fokus meningkat 32%, exhaustion meningkat 59%. Dan ini persen responden mengalami kondisi fisik dan emosi ya setelah kembali bekerja. Ini adalah efek samping dari penggunaan APD yang digunakan oleh tenaga medis. Jadi solusinya adalah benar. Kita harus menambah tenaga medis agar tenaga medis tidak berlama-lama menggunakan APD, sehingga bisa meminimalkan efek samping yang mungkin muncul dari penggunaan APD, penggunaan masker dan lain sebagainya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.